Kapasitas parpol anggota koalisi perubahan ini mengalami kemunduran yang luar biasa ini. Saya melihat Begawan merasakan eman-eman itu partai seperti itu. Pak Anies yang digadang-gadang sejak awal tidak bisa menjadi pengikat kuat bagi parpol-parpol pengusungnya. Nah, koalisi ini katanya lemah sekali ya. Karena tidak punya program, tidak punya progres, tidak punya visi, serta tidak menganggap Pilpres jadi ajang penting untuk mengokohkan parpol sebagai alat perjuangan. Nyatu angel lah, piye coba. Oke lah. Halo, ketemu lagi. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Salam rahayu ya, jangan lupa bahagia. Salam sejahtera. Ini kabar lucu lagi nih. Saya kalau ngomongin koalisi perubahan ini pengen ketawa sebenarnya. Nah, kenapa bisa dibilang lucu itu loh? Ya soalnya memang lucu gitu loh. Boleh kok ketawa dulu, boleh, belum tidak dilarang gitu loh. Dulu awal-awal ada kabar dari koalisi perubahan, namanya kabar mengejutkan katanya, mengagetkan itu, gandeng kedadene bola bali. Kejadiannya cuma berkali-kali, bola bali gitu loh. Berhubung terjadi berkali-kali, jadinya ya lucu. Nek sekali tok gitu ya mungkin enggak. Nah ini di bulan baleni ya. Dan itu selalu berubah-ubah nih. Rencana itu deklarasi bakal cawapres yang mau dilakukan 16 Juli. Kebetulan bertepatan dengan ultah ulang tahunnya Ketua Nasdem Pak Surya Paloh itu terancam batal. Wah, batal meneh itu. Batal ya rasida nih. Ya mungkin kayaknya mengejutkan dan lucu. Kalau batalnya baru sekarang ya mengejutkan. Lah batal deklarasi siapa cawapresnya Pak Anies kan ya terjadi bukan sekarang saja. Batal itu bukan sekali ini. Sudah berulang kali kok. Makanya disebut kabar lucu gitu loh. Sudah tidak membuat kita terkejut, terkaget, dan terheran-heran itu. Saking mangelnya, saking gondoknya Partai Demokrat, itu akan mengancam Juni cawapres tidak dideklarasikan akan mengevaluasi koalisi. Lah ini bulan apa ini? Ini seminggu, ini sudah bulan Juli loh. Oh, ini coba ini evaluasi dari Demokrat apa ini? Oh, jangan ngomong tok ini. Jangan mau statement tok ini. Gak ada juga kan? Gak ada evaluasi lah. Ya, jadi memang koalisi perubahan isinya ya cuma mau ngomong tok itu loh. Yang bagi mereka tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Ini halo, ini para koalisi perubahan ini. Entah dari Nasdem, Demokrat maupun PKS. Hal-hal beginian ini yang membuat elektabilitas Pak Anies begegek gitu loh. Tidak bisa bergerak alias stagnan itu. Mandegrek kok kayak remewes macet itu loh. Tidak bergerak sama sekali. Ya panjenengan itu cuma banyak bicara saja loh, tidak ada realisasinya sama sekali dan berubah-ubah. Batal meneh itu loh. Ya. Panjenengan sendiri loh yang menyampaikan paling lambat 16 Juli nama cawapres bakal diumumkan. Lah kok enggak jadi lagi nih piye nih. Parah ini. Parah bener nih ciloko ini. Ciloko. Koalisi perubahan ini piye nih. Jika memang negosiasi belum mengerucut. Nah, terutama negosiasi sama Bohir negosiasi sama cawapresnya itu ya jangan disampaikan dulu, disimpan dulu, didiskusikan dulu, dirapatkan dulu, tenanan apa ora, sudah fight apa sudah deal apa belum. Kalau belum ya jangan disampaikan dulu. Akibatnya kan kalian panjenengan itu yang malu dan rugi. Ini piye ini? Kayak welut. Susah dipegang, licin itu. Nah, ingat loh, yang panjenengan hadapi itu
ajang Pilpres 2024 itu. Pertarungan calon presiden. Bukan mau lomba pitulansan, lari goni maupun sepak bola sarung. Bukan itu. Ini kalau pitulansan itu menang kalah sudah hal biasa, orang tidak berisiko tinggi. Atau kalau memang panjenengan tidak niat maju Pilpres itu ya mbok sudah gitu loh. Sampaikan saja koalisi perubahan bubar gitu loh. Jadi sebab hingga 9 bulan tidak ada titik temu siapa pendampingnya Pak Anies ini. Begawan selalu mengingatkan loh, ini bukan ngenyak ini, bukan tidak suka, tapi justru itu mendorong biar betul-betul sportif gitu loh. Ini saya yang bilang begini ada dasarnya, bukan meramal. Memang kerjaan saya bukan tukang ramal. Kemarin Pak Charles Meikanzah itu loh, salah satu ketua DPP bilang jika tanggal 16 Juli Nasdem bakal menggelar deklarasi Pak Anies sebagai capres koalisi perubahan. Ketua DPP ini, lah memangnya tanggal 3 Oktober 2022 lalu itu namanya apa itu? Kayaknya deklarasi itu kan ya partai Nasdem dulu untuk menggolkan atau memilih atau mencalonkan Pak Anies sebagai capresnya dari Nasdem. Apa bukan deklarasi itu namanya? Tapi konferensi pers ya begitu. Atau waktu itu mau pura-pura deklarasi, tok-tokan itu loh. Tahu tok-tokan itu? Pura-pura itu. Atau latihan deklarasi. Apa pemanasan atau gimana? Bukankah dijelaskan tanggal 16 Juli itu tenggat pengumuman bakal cawapres? Karena Demokrat mengancam akan mengevaluasi koalisi itu kalau nggak segera nih. Sebenarnya gimana nih koalisi perubahan ini piye toh? Janjane kepastiannya gimana nih? Begawan bingung mau mengulas ini supaya masyarakat juga tahu dan jelas untuk mendengarkan kabar dari koalisi perubahan. Nah, jangan-jangan loh ini ajang Pilpres tahun depan kalian anggap mainan juga nih. Kami ini rakyat ini. Ini rakyat ini. Jangan dibodohin ini. Sodorkan orang yang tidak kompeten ya repot. Sebagai ajang coba-coba gitu ya repot ciloko. Nyodorkan calon pemimpin bangsa kok dianggap coba-coba. Oh yang ngombe jamu wah. Ini keterlaluan sekali ini. Janganlah, ingat ya. Agenda bangsa kita ini di 14 Februari 2024 itu bukan perayaan Valentine Day, hari kasih sayang, bukan itu ngepas itu aja 14 Februari itu. Lah, tapi pemilu dan Pilpres itu. Lah kok saya enaknya aja nyodorkan. Janji mau deklarasi cawapres jebul baleni deklarasi capres. Nah, Nasdem dulu kan sudah deklarasi capres, mau dibaleni meneh diulang lagi. Dalam kalimat penjelasan Pak Charles Meikanzah ini, mungkin ada efek kejut juga ini. Setidaknya Pak Anies mau menyampaikan clue cawapresnya. Misalnya calon pendamping laki-laki atau perempuan. Misalnya itulah, ini Jawa, luar Jawa, terus profesinya apa dokter, pengusaha, tani, apa-apa. Konyol. Nah misalnya gini lah, Pak Anies bilang ciri-ciri cawapresnya adalah laki-laki, misalnya begitu kan lumayan, masyarakat bisa mendapatkan kabar ya, sidik-sidik dari koalisi perubahan tuh. Nah, asalnya dari Jawa, bekas militer misalnya, apakah itu tanda-tanda hanya ada satu orang? Kalau ngomongnya begitu, ya Mas Haye. Nah memangnya tidak ada yang lain untuk koalisi perubahan? Banyak banget loh, banyak banget militer itu. Laki-laki dan dari Jawa itu ada Pak Prabowo, ada Pak Wiranto, ada Pak Muldoko, ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Subagio, dan ratusan bahkan mungkin ribuan mantan militer yang berciri-ciri tersebut. Ya atau misalnya perempuan Jawa dan dari kalangan Nahdijin itu. Memangnya hanya ada Mbak Yeni dan Bu Kofifa? Ya salah. Masih ada itu ratusan bahkan ribuan nama lain itu. Ada Bu Ida Fauziah, Bu Sinta Nuria, Mbak Luk, Mbak Anggian, masih banyak lagi lah itu. Jadi itu mohon itu dijelaskan. Kalau caranya begini, panjenengan itu memang meremehkan kami para pemilih sebagai masyarakat yang punya hak itu loh.
yang punya mandat gitu loh, akan memilih pemimpin-pemimpin seperti panjenengan. Ini Nasdem, Demokrat dan PKS memang bukan partai yang serius bertarung memperjuangkan rakyat, ketoknya gitu. Ini Begawan merasakan begitu, dan mungkin banyak orang juga merasakan begitu. Ingat loh Pak, panjenengan itu partai-partai besar loh. Apa artinya kritikan kalian pada pemerintah jika tidak serius? Jika mencalonkan orang saja dibuat main-main loh. Buat sekalian saja Pak Anies sandingan dengan Pak Egy Sujana atau Pak Novel Bamumin atau Pak Amin Rais sekalian loh, kan begitu. Ini ternyata ini loh, kapasitas parpol anggota koalisi perubahan ini mengalami kemunduran yang luar biasa ini. Saya melihat Begawan merasakan eman-eman itu partai seperti itu. Pak Anies yang digadang-gadang sejak awal tidak bisa menjadi pengikat kuat bagi parpol-parpol pengusungnya. Nah, koalisi ini katanya lemah sekali ya. Karena tidak punya program, tidak punya progres, tidak punya visi, serta tidak menganggap Pilpres jadi ajang penting untuk mengokohkan parpol sebagai alat perjuangan. Nyatu angel piye coba. Oke lah. Anggap saja ini. Anggap saja tanggal 16 Juli memang murni acara Nasdem. Misalnya ini karena ulang tahunnya Pak Surya Paloh itu. Nah, kalian tidak mengundang presiden. Nah, monggo saja, itu hak kalian. Yang diundang hanya parpol koalisi. Ya monggo. Kita juga tidak ribet dengan itu. Namun menggeser rencana dari semula mau deklarasi cawapres yang paling lambat 16 Juli jadi mengumumkan ciri-ciri cawapres, itu tindakan yang menunjukkan di level mana itu kalian berada. Itu kan cilok ini. Tidak masuk dalam memori masyarakat, jadi bingung ini memorinya ini, berubah-ubah ini. Bukankah sebelum PKS sempat menyebut belajar dari Pilpres 2014 dan 2019, penentuan cawapres Prabowo di last minutes itu merugikan. Juga rendahnya elektabilitas Pak Anies karena tidak segera ditentukan cawapresnya. Ini alat Nasdem, itu bilang sendiri itu. Deklarasi cawapres maksimal 16 Juli itu yang bilang elit Nasdem sendiri loh. Mau mundur lagi. Selak Pilpres mau daruder wae. Dulu juga sempat menyebut akhir tahun 2002, kalau belum lupa loh. Lalu sebelum Lebaran Mei lalu ora sida, terus ada yang menyampaikan setelah Lebaran ini tanggal 16 Juli katanya. Lah kemungkinan yon batal meneh ini. Nah, kalau bakal pendampingnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar memang belum ada yang bilang tentang batas waktunya, urung disebut-sebut, baru ditimang-timang, dipilih-pilih, dimunculkan, masyarakat biar menilai, memang belum disebut. Kapan mau diumumkan memang belum diomongkan, itu wajar, nggak masalah. Karena banyak pertimbangan yang harus disampaikan. Nah, yang menjanjikan bakal segera dideklarasikan cawapresnya itu panjenengan loh untuk koalisi perubahan. Dan berkali-kali tuh, namanya mengerucut rasidol. Malah pada waktu Pak Anies ke Pacitan, disebut sudah menyampaikan ke Pak SBY siapa cawapresnya yang dipilih oleh Pak Anies. Lah kok jadi kayak rombongan ada dusta di antara panjenengan, koyo lagu nih bimesak aja. Oke lah, kalau saya membahas koalisi perubahan itu sini mau ngarep guyu tok itu. Kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan, tetap di ngopi politik. Sampai jumpa, salam Begawan.